Pernah nggak sih kamu merasa stuck? Merasa hidup ini kok gini-gini aja? Padahal udah kerja keras, udah coba berbagai cara. Tapi hasilnya seolah nggak kemana-mana. Atau mungkin kamu sering lihat orang lain. Kayaknya hidup mereka mulus banget. Sukses di usia muda. Bahagia. Dan kamu jadi bertanya-tanya. Apa sih rahasia mereka? Kenapa mereka bisa? Kok aku enggak? Kalau kamu pernah merasakan hal itu, tenang. Kamu enggak sendirian. Banyak banget orang di luar sana yang juga merasakan hal yang sama. Tapi hari ini, kita akan bongkar salah satu kunci paling fundamental yang seringkali terlewatkan. Sesuatu yang lebih kuat dari bakat, lebih penting dari sekadar kerja keras. Kita akan bicara tentang mindset. Apa sih sebenarnya mindset itu? Sederhananya, mindset adalah cara kita memandang dunia. Cara kita berpikir tentang diri kita sendiri dan kemampuan kita. Ini adalah kacamata yang kita pakai setiap hari untuk melihat segala sesuatu. Dan ternyata, kacamata ini punya dua jenis lensa yang sangat berbeda. Yang pertama adalah fixed mindset atau pola pikir tetap. Dan yang kedua adalah growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Perbedaan keduanya ini, teman-teman, bisa jadi penentu antara stagnasi dan kemajuan, antara menyerah dan terus berjuang. Orang dengan fixed mindset percaya kalau kemampuan, kecerdasan, dan bakat itu sifatnya bawaan lahir. Udah dari sananya begitu. Kalau kamu nggak jago matematika dari kecil, ya sudah, selamanya kamu akan payah dalam matematika. Kalau kamu nggak punya bakat seni, ya jangan mimpi jadi seniman. Pola pikir ini membuat mereka cenderung menghindari tantangan. Kenapa? Karena tantangan itu berisiko gagal, dan bagi mereka, kegagalan adalah bukti bahwa mereka memang nggak mampu. Mereka takut terlihat bodoh. Jadi mereka lebih suka main aman, mengerjakan hal-hal yang sudah pasti mereka bisa. Saat menerima kritik, mereka bisa langsung defensif, merasa diserang secara personal. Karena kritik itu seolah-olah menghakimi kemampuan dasar mereka yang mereka yakini tidak bisa diubah. Mereka juga seringkali merasa terintimidasi oleh kesuksesan orang lain. Melihatnya sebagai ancaman, bukan inspirasi. Sekarang, kita lihat sisi sebaliknya. Growth mindset. Orang dengan pola pikir bertumbuh percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan itu bisa dikembangkan melalui usaha, belajar, dan ketekunan. Mereka melihat tantangan bukan sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Gagal? Oh, itu bukan akhir dunia. Bagi mereka, kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Sebuah feedback berharga untuk jadi lebih baik lagi. Mereka justru haus akan tantangan karena disitulah mereka bisa meregangkan kemampuan mereka. Saat menerima kritik, mereka menyambutnya dengan tangan terbuka. Mereka melihatnya sebagai masukan konstruktif yang bisa membantu mereka berkembang. Dan yang paling keren, mereka terinspirasi oleh kesuksesan orang lain. Mereka melihatnya sebagai bukti bahwa dengan usaha, hal-hal hebat bisa dicapai. Coba kita bayangkan dua orang siswa, sebut saja Adi dan Budi. Keduanya dapat nilai jelek di ujian fisika. Adi, yang punya fixed mindset, langsung berpikir, "Ah, sudahlah, aku emang bodoh di fisika. Nggak ada gunanya belajar lagi. Hasilnya pasti sama aja." Dia jadi malas, nggak mau ikut kelas tambahan, dan akhirnya nilainya benar-benar nggak membaik. Dia menyalahkan takdir atau menganggap gurunya nggak asik. Di sisi lain, ada Budi dengan growth mindset-nya. Saat melihat nilai jeleknya, dia berpikir, "Wah, nilaiku jelek. Berarti cara belajarku kemarin belum efektif. Apa ya yang salah? Mungkin aku harus lebih banyak latihan soal. Atau coba tanya teman yang lebih ngerti. Atau ikut bimbingan belajar." Budi melihat nilai jelek itu sebagai sinyal, bukan sebagai vonis. Dia mengambil tindakan, mengubah strateginya, dan di ujian berikutnya, nilainya meningkat drastis. Lihat kan bedanya, situasinya sama. Nilainya sama-sama jelek, tapi cara mereka merespons, cara mereka berpikir, menghasilkan nasib yang sangat berbeda. Kisah Adi dan Budi ini terjadi di mana-mana. Bukan cuma di sekolah, di dunia kerja, di bisnis, dalam hubungan, bahkan dalam hal-hal sepele sehari-hari. Mungkin kamu mau mulai bisnis, tapi takut gagal. Itu suara fixed mindset yang berbisik, "Kamu nggak punya bakat bisnis, nanti juga rugi." Atau kamu mau belajar main gitar, tapi merasa jari-jarimu kaku. Itu juga fixed mindset yang bilang, "Sudah telat. Kamu nggak musikal." Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya kita beralih dari fixed mindset ke growth mindset? Kabar baiknya, mindset itu bukan sesuatu yang permanen. Otak kita itu sangat plastis. Bisa dilatih, bisa diubah. Ini bukan omong kosong motivasi,
Ini sains. Proses ini disebut neuroplastisitas. Jadi, kita semua punya kemampuan untuk menginstal growth mindset. Langkah pertama dan paling penting adalah kesadaran. Sadari suara-suara di kepala kita. Coba deh perhatikan, saat kamu menghadapi kesulitan, apa yang kamu katakan pada dirimu sendiri? Apakah, aku nggak bisa? Atau, aku belum bisa? Perhatikan bedanya. Hanya dengan menambahkan kata belum, kamu membuka pintu untuk kemungkinan. Aku nggak jago public speaking. Menjadi, aku belum jago public speaking. Kalimat kedua ini menyiratkan bahwa dengan latihan, dengan belajar, suatu saat kamu bisa jago. Ini adalah perubahan kecil dengan dampak yang luar biasa besar. Langkah kedua, ubah cara pandangmu terhadap tantangan dan kegagalan. Jangan lagi lari dari tantangan. Justru, kejar tantangan itu. Lihatlah tantangan sebagai gym untuk otakmu. Semakin berat beban yang kamu angkat, semakin kuat ototmu. Sama halnya dengan otak. Semakin sulit masalah yang kamu pecahkan, semakin pintar otakmu. Dan ketika kamu gagal, jangan menghukum dirimu sendiri. Rayakan kegagalan itu sebagai pelajaran berharga. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari sini? Thomas Edison, sebelum berhasil menemukan bola lampu, mengalami ribuan kali kegagalan. Tapi dia tidak bilang, aku gagal 1000 kali. Dia bilang, aku menemukan 1000 cara agar bola lampu tidak menyala. Itu adalah contoh sempurna dari growth mindset. Langkah ketiga, fokus pada proses, bukan hanya hasil akhir. Banyak dari kita terlalu terobsesi dengan hasil. Ingin cepat kaya, ingin cepat sukses, ingin cepat mahir. Akibatnya, saat prosesnya terasa lambat dan sulit, kita gampang menyerah. Orang dengan growth mindset menikmati prosesnya. Mereka menikmati setiap langkah kecil kemajuan. Mereka bangga bukan hanya karena mencapai tujuan, tapi karena usaha dan dedikasi yang mereka curahkan di sepanjang jalan. Jadi, saat kamu belajar skill baru, jangan hanya fokus pada kapan kamu akan mahir. Nikmatilah proses saat kamu berhasil memainkan satu chord baru di gitar, atau saat kamu berhasil menulis satu paragraf yang bagus, atau saat kamu berhasil lari 1 kilometer lebih jauh dari kemarin. Hargai usahanya. Langkah keempat, carilah inspirasi, bukan intimidasi, dari kesuksesan orang lain. Saat kamu melihat temanmu dipromosikan, atau melihat pengusaha sukses di media sosial, jangan merasa minder atau iri. Ganti pikiranmu menjadi, wow, keren banget dia bisa sampai di sana. Apa ya yang dia lakukan? Apa yang bisa aku pelajari dari perjalanannya? Kesuksesan orang lain adalah bukti nyata bahwa tujuan itu bisa dicapai. Jadikan itu sebagai bahan bakar untuk semangatmu, bukan sebagai air yang memadamkan apimu. Dan yang terakhir, teruslah belajar. Jadilah pembelajar seumur hidup. Di zaman yang serba cepat berubah ini, orang yang berhenti belajar akan tertinggal. Baca buku, ikuti kursus online, dengarkan podcast, tonton video edukatif seperti ini. Jangan pernah merasa sudah tahu segalanya. Selalu ada hal baru untuk dipelajari. Selalu ada ruang untuk tumbuh. Growth mindset adalah tentang rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Mengubah mindset memang bukan proses yang instan. Ini butuh latihan, butuh kesabaran, dan butuh konsistensi. Akan ada hari-hari di mana suara fixed mindset itu kembali terdengar kencang. Itu aja. Yang penting adalah kamu menyadarinya dan secara sadar memilih untuk mendengarkan suara growth mindset. Anggap saja ini seperti melatih otot baru. Awalnya pegal, sakit, dan gak nyaman. Tapi semakin sering dilatih, otot itu akan semakin kuat. Jadi, mulai hari ini, mari kita sama-sama berlatih. Saat kamu menghadapi kesulitan, ingatlah kata belum. Saat kamu gagal, tanyakan apa pelajarannya. Saat kamu melihat orang lain sukses, carilah inspirasinya. Fokus pada proses dan nikmati perjalanannya. Ingat, kamu bukan ditentukan oleh bakat bawaanmu, tapi oleh kemauanmu untuk terus belajar dan bertumbuh. Potensi terbaik dalam dirimu sedang menunggu untuk dilepaskan, dan kuncinya ada di tanganmu. Lebih tepatnya, di dalam pikiranmu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bisa memberikan sedikit pencerahan dan motivasi buat kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kita bisa terus belajar bareng di video-video selanjutnya. Bagikan juga video ini ke teman-temanmu yang mungkin butuh suntikan semangat. Sampai jumpa lagi.